الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين. حبايب الكرام العلماء الأفاضل ومعاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita bisa kumpul di sini untuk menimba ilmu. Majlis zikir, majlis ilmu, di mana keduanya yang karena keduanya Rasulullah SAW diutus berzikir kepada Allah dan menuntut ilmu, mengenal tentang halal dan haram. Itu merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Sebab kita dilahirkan muslim tanpa mengenal Islam. Tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, tidak mengenal Allah. Ada yang pesantren belajar untuk mengenal Allah dan Rasulnya. Yang tidak pesantren hadir majlis. Yang tidak hadir majlis tidak akan pernah mengenal Allah dan Rasulnya SAW. Yang mana Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita dalam setiap amalan bahwa semua amalan dikembalikan kepada Allah. Ketika minum ingat Allah, ketika makan ingat Allah, ketika mau tidur ingat Allah, bangun tidur semuanya ingat Allah dengan doa-doa yang kita sudah hafal. Itu semuanya arahan Nabi Muhammad agar kita terus terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membacakan atau membawakan 5 perkara yang harus dicatat dengan tinta emas, bahwa kita ini umat yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita daripada ibu bapak kita. Yang benar, iya, harus kita belajar mengenal Allah. Ternyata Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu bapak kita. Demikian pula dengan Nabi Muhammad SAW, bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang kepada kita, bahkan setiap waktu selalu berseru ummati ummati, sampai Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Muhammad untuk bertanya, kenapa kau selalu berseru umatku umatku. Rasulullah SAW menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, menceritakan tentang Nabi Ibrahim juga Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, inna la nusika fi ummatik, aku tidak akan menyakiti engkau melalui umatmu. Jadi Nabi Muhammad SAW selalu memohon kepada Allah, yang karenanya umat Nabi Muhammad SAW tidurnya diampuni dosa. Sampai satu hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, ummati yadkhuluna quburahum bidhunub ka'amthal jibal, atau kama qala Rasulullah SAW, umatku masuk kubur mereka dengan dosa seperti gunung, tapi keluar dari kubur mereka tanpa dosa. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena saudara-saudara yang masih hidup selalu memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka yang sudah wafat. Bukankah kita begitu? Itu diantara sifat-sifat ahli sunnah wal jamaah, mendoakan siapapun yang meninggal, yang hidup maupun yang matinya, sudah meninggalnya, kita doakan dalam baca ratibnya, baca tahlilnya, selalu menyertakan al-ahya minhum wal amwat. 5 perkara yang harus diingat. Tadinya kita ini adalah nutfah, air sperma yang hina, kemudian dirubah oleh Allah, diciptakan menjadi manusia, basyaran sawiya, kemudian dipilih menjadi muslim, wa raditu lakumul islam madina. Puncak yang diinginkan oleh para orang-orang saleh adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho Islam menjadi agama kita.
Lalu apakah dengan kita diberikan Islam kita ingin dimasukkan ke neraka atau surga? Jelas ke surga. Kita diletakkan di rel yang menuju ke surga. Tidak cukup dengan demikian ditambah menjadi umat kekasihnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan demikian dikasih kartu maaf seumur hidup. Selama belum sampai ke tenggorokan, kita diberikan kartu maaf oleh Allah seumur hidup. Makanya kalau ada orang yang kena maksiat, jangan doakan celaka, dia punya kartu seumur hidup dari Allah maaf. Bisa nggak kita berikan kepada saudara kita kartu maaf seumur hidup? Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ucapkan kepada Allah, ya Allah, siapapun yang akan berbuat zalim kepada saya, yang telah dan yang akan datang, aku minta maaf seumur hidup baginya. Karena dalam satu riwayat, ketika seluruh makhluk dibangkitkan, ada nida min Rabbil Alamin melalui para malaikatnya, liyagumil afun anin nas, bangkitlah orang-orang yang selalu memaaf hamba Allah. Allah yang maha memaaf kepada hambanya. Ini hamba yang dari nutfah bisa memaafkan semua hambanya. Allah tidak akan bertanya menghisap hamba ini. Kalau menghisap kalah dong oleh hambanya. Ini hamba hidupnya, siapapun yang punya salah aku maafkan bagi mereka karena Allah dan Rasulnya. Allah yang maaf tidak akan bertanya, maka yadkhulul jannah bala hisab, masuk surga tanpa hisab, nggak bakal ditanya. Karena ini umat ini hamba tidak akan bertanya kepada siapapun yang berbuat salah kepada dia. Maaf dan maaf, itulah akhlak Nabi Muhammad. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Jadi membayar di dalam satu hadis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika saudara kita memusuhi kita, silman gata'ak, hubungi orang yang memusuhi kamu. Wa'ti man haramak, bukan doa yang biar celaka, berikan orang yang pelit kepada kamu. Wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang menzalimi kamu, ditambah dengan mendoakan. Itu doa para aulia, amal para aulia ketika disakiti, bukan hanya memaafkan, ya Allah menjadi orang soleh supaya nggak ada korban kedua dari saya, doakan biar orang soleh. Itulah akhlak yang paling agung. Walaupun sulit kita doainnya, udah ditipu sama saudara kita, doain menjadi wali, aduh berat itu, tapi itu magam ya besar sekali. Tadi bicara masalah idkhalus surur kepada saudara-saudara kita. Lawan katanya adalah membuat takut saudara kita, membuat sedih saudara kita, membuat rugi saudara kita. Itu yang harus kita hindari. Ya, kalau nggak bisa membuat senang, jangan merugikan orang. Kalau sudah tidak bisa membantu, jangan mencuri hak orang. Yang paling kita wajibkan untuk idkhalus surur adalah ibu bapak kita. Mereka yang paling berhak mendapatkan apa? Rasa senang itu diberikan kepada mereka dengan apa? Dengan tingkah laku kita di rumah. Anak-anak muda bukan tidur, nggak pernah bekerja di rumahnya, makan terus, tidak memberikan rasa bahagia kepada orang tua. Bahkan udah kawin pun numpang di rumah orang tua terus, nggak ada rasa bahagia diberikan kepada orang lain. Pandai senyum kepada orang, akhlak kepada orang, di rumah males. Yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita, memasukkan rasa senang kepada mereka adalah orang tua kita, kemudian kerabat kita, saudara dan teman, kemudian yang lainnya. Al-aqrabun aula bil ma'ruf, satu persatu siapa. Jangan kemudian bermulut manis di luar tapi di rumah kasar kepada istri, kasar kepada anak. Idkhalus surur kepada istri pun demikian, masukkan rasa senang kepada anak pun demikian. Bapak Rasulullah bersabda, khairukum li ahli, hai umatku, yang paling baik di antara kalian lah yang paling baik kepada istrinya. Walaupun ada masakan yang nggak kurang, ini garamnya dari mana ini beli? Tetangga sana. Nanti lagi kalau garamnya beli sebelah sana, itu kurang asin, kalau sini keasinannya. Ya. Nah, jadi garamnya jangan beli dari sini. Di sana tuh garamnya kurang asinnya. Ya bikin ketawa, nggak usah pakai. Dan istri pun ketika menerima sesuatu dari suami, walaupun sedikit, alhamdulillah. Mendengar di satu majelis bahwa ujian akan terus menimpa seorang muslim bimalihi,
wa fi nafsihi wa fi waladihi wa fi ahli, semua. Karena firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat. Allah bersumpah Allah bersumpah bahwa akan memberikan ujian kepada semua manusia hambanya itu, ya, dengan sedikit rasa takut, bukan banyak, bukan. Jadi ketika ada hujan bocor rumah kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ampunan dari Allah dan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Senang nggak? Senang. Sebab para ulama itu kalau dapat uang nggak senang, sedih. Kalau kita senang ya. Para ulama itu kalau sakit senang, bukan sedih. Magamnya lain. Ketika sakit dosa diangkat, derajat diangkat, ya tetangga dapat bawain buah-buahannya. Kalau lagi sembuh nggak ada yang bawain buah. Lagi sehat, tahu nih pasien nggak bisa makan buah, dikirimin buah sama dia. Uang yang dikirimin bukan buahnya, tapi rajinnya buah, ada apel, udah tahu nggak bisa dimakan, dikirimin. Coba amplop dikirimin. Maka kalau mau datangi orang yang sakit, bawain jangan buah-buahan, nggak bakal bisa dimakannya. Dokter larang ini, larang, semua dilarang makan dia. Tapi tetangganya bawain buah-buahan. Idkhalus surur, memasukkan rasa senang kepada saudara kita, itu besar tadi ceritakan hadisnya, Masya Allah. Tapi dalam perkara tadi dikatakan yang memang yang bagus, bukan kemudian ada satu riwayat mengatakan jangan pernah kita lakukan itu. Apa? Barang siapa berbicara man takallama liyadhaka bihin nas, atau kama qala Rasulullah SAW, makna lafaznya hadisnya, tapi artinya barang siapa berbicara untuk orang agar bicara tertawa, terbahak, komedian, maka Allah akan masukkan ke neraka dia itu dari jarak 70 tahun. Jangan bicara agar orang terbahak-bahak. Nantinya takut dengan hadis ini dianggap menyenangin orang dengan pakai ngelawak, itu boleh nggak? Dalam Islam nggak boleh melawak. Hidup bukan lawakan, bukan. Ya, masukkan senang dengan cara Islami. Yang paling bagus adalah pakai fulus. Kan nggak bisa pakai kata-kata baik tadi katakanlah, dengan senyuman pun, itu pun bagian daripada yang menyenangkan. Jadi ada ahkam dalam kitab fikih, semua perkara masuk dalam ahkam. Jadi idkhalus surur juga ada ahkam khamsah bisa masuk dalam kaidah para ulama. Ahkam khamsah 5 hukumnya. Kalau memang itu merupakan sunnah, ketika wajib maka dinazarkan, saya nazar ingin menyenangkan ibu saya, maka jatuhnya wajib dengan nazar. Sunnah asalnya sunnah. Makruh ketika perkara yang memang tidak ada manfaatnya. Haram ketika berhubungan dengan maksiat. Ya, itu perkara-perkara yang di dalam ahkam idkhalus surur bi qalbil mu'min ta'tarihi ahkam khamsah. Ada 5 hukumnya. Jangan kemudian buat orang semua senang ya. Enggak, tapi ada batas-batasan yang harus kita ambil lah. Di dalam perkara yang diharamkan oleh agama tidak boleh. Dan ingat, yang pertama yang harus kita berikan senang adalah orang tua, agar mereka bangga punya anak seperti kita, agar mereka merasa bermanfaat mendapatkan anak seperti kita. Ada satu cerita, ini terakhir sebagai penutup ya, takut kelamaannya. Idkhalus surur biasanya kalau waktunya lebih cepat tutup lebih senang ya, nggak juga ya. Jam berapa sekarang? Masih jam 9. 9. 10 kurang 15. 10 kurang 15. Jam 9 Jawa. Ada cerita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, di mana berhubungan dengan orang tua. Ya. Sebab di sini banyak orang tua. Dan intinya pulang dari rumah ada bekal menyenangkan orang, ada bekal ke rumah bagaimana kita menghadapi orang tua. Kalau tadi saya bicara masalah penting ini, masalah tauhid yang harus dijadikan pegangan, sebab dakwah Wahabi itu keras sekali di media dimanapun. Bawa ini 6 perkara ke rumah dan bikin catatan, nanti dibuat satu selebaran bakal mereka ya. Karena penting sekali. Kesempatan masih ada, saya akan bicara. Ketika kita sebagai muslim
dan harus belajar. Apa yang pertama kita harus ketahui, yang harus kita kenal adalah Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang menimpa kita, yang datang untuk kita tahu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW mengucapkan innalillah gara-gara mati lampu, beliau bertanya, Rasulullah, apakah ada yang meninggal? Tidak ada yang meninggal, hanya semua yang membuat susah mukmin adalah ujian dari Allah, penghapus dosa, pengangkat derajat. Maka Rasulullah mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita sebagai muslim harus tahu, sebab kalau kita tidak belajar di mana Allah dan bagaimana Allah dan siapakah Allah, maka akan mudah keluar dari Islam. Itu yang harus kita pegang, keluar dari Islam karena beberapa perkara yang sangat sekarang penting di masyarakat. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, banyak orang jatuh dalam katu kekafiran tanpa mereka sadari. Apa? Dengan mengatakan, kalau nggak ada anjing itu rumah saya sudah kecurian itu, kalau nggak ada dokter itu saya punya anak sudah mati. Dia tanpa sadar. Kalau dia mengetahui dan yakin kafir, karena bodoh nggak apa-apa, tapi haram mengucapkan demikian. Kalau saya kurang hati-hati saya tabrakan ini, bukan karena kehati-hatianmu. Ingat, semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang keluar dari Islam tanpa mereka sadari karena tidak hadir majelis. Sudah tidak pondok pesantren, tidak hadir majelis. Ini musibah besar. Pertama, apakah kita meyakini akan adanya Allah enggak? Apakah dalil tentang adanya Allah apa enggak? Kita belum tahu. Lahir tanpa ilmu. Berkat orang tua kita dibelajarkan, dipertemukan dengan ulama, maka jasa paling besarlah orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Adanya sistem di alam semesta, adanya sistem di dunia dengan matahari dan bulan bintang seluruhnya tanda bahwa ada yang mengatur alam semesta, bukan jadi sendiri. Harus kita tahu adanya sistem yang mengatur alam semesta dengan miliaran tahun, triliunan tahun, adanya yang mengatur alam semesta. Kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ditanya sama Wahabi, Allah di mana? Di langit apa di arsy? Ada Qur'annya, ada hadisnya. Allah telah menjawab kepada kita dan menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai utusanku, kalau ada yang bertanya kepadamu, di mana Tuhanku, di mana aku, jawab oleh dia, aku maha dekat. Dalam ayat lain, aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Allah yang menjawab, Al-Quran yang menjawab pertanyaan engkau, Allah di mana? Jangan bilang di aras, jangan bilang di langit. Semua alam semesta itu debu di sisi Allah, nggak ada nilainya. Masa Allah ada di dalam debu? Yang ketiganya, kalau ditanya rupanya Allah bagaimana sih, mereka berani menyatakan hal yang perkara-perkara besar tanpa ada dasar ulama, tanpa ma'had pesantren, tanpa majelis. Mereka orang-orang yang Islam KTP, kita lahir pertama Islam KTP, ingat, maka akan terbawa dengan mereka dalilnya Quran ada, hadis ada. Rupanya Allah bagaimana? Bayangkan ketika mereka meyakini Allah punya selendang, punya kain dengan hadis, al-kibriyau ridai, Allah punya selendang, wal azamatu ridai lizari, Allah punya kain. Otaknya sampai kemana ini? Dan sampai mengatakan di antara mereka, bukan semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala berupa seperti Nabi Adam. Rupanya nggak pakai kumis, nggak pakai jenggot. Ada mereka, walaupun itu hadisnya sangat batil dan tidak digunakan, tapi sebagian mereka mengambil itu pendapat. Dikatakan Allah punya tangan tapi tidak seperti tangan manusia, punya kaki tapi tidak seperti kaki manusia. Kita juga bilang itu bangku juga punya kaki tapi tidak seperti kaki manusia. Motor punya tangan tapi tidak seperti tangan manusia. Itu istilah tidak pantas diberikan kepada Allah. Dengan mengatakan Allah punya kaki tapi tidak seperti kaki manusia, maka Allah menjawab, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan Dialah maha melihat dan maha mendengar lagi maha melihat. Ingat,
ma khatara bi balik, yang terlintas dalam benakmu, fa Allah ala khilafi dzalik, Allah tidak serupa dengan itu. Itu yang ketiga. Ketiga jadi. Ketiga, yang keempatnya, sebelum ada Allah apa sih? Apakah ada Allah lagi? Allah telah menjawab, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nabi Muhammad telah menjelaskan, kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ah, hanya ada Allah dan tidak ada suatu apapun di sisinya. Paling gampangnya kalau ditanya 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, setelah satu apa? Hanya ada satu, di bawahnya 0. Dikatakan oleh para ulama, ketidakadaan tidak dapat menciptakan sesuatu menjadi ada. Yang ada bisa menciptakan sesuatu ada atau tidak ada. Kekosongan tidak dapat menciptakan sesuatu menjadi ada atau tidak ada. Yang ada, yang maha ada, bisa menciptakan ada atau tidak ada. Jadi wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ditanya lagi, bagaimana Allah menciptakan alam semesta? Apakah Allah turun ke langit bumi, naik lagi ke atas? Apakah dengan cara demikian? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula kun. Allah SWT ketika menginginkan sesuatu hanya cukup menginginkan, maka semuanya terjadi. Masa turun ke langit bumi? Bumi yang apa? Langitnya datang kepada Allah, bukan Allah turun kepada si hamba, si makhluk, yaitu langit. Makanya Sayyidina Ali bin radhiyallahu anhu mengatakan apa? Man qala anna Allah ala syai' au fi syai' au min syai' faqad kafar. Barang siapa mengatakan Allah ada di atas sesuatu atau dalam sesuatu atau dari sesuatu, maka telah kafir. Beliau mengatakan idza kana min syai' bahwa makhluk, kalau emang dari sesuatu maka Allah diciptakan. Au fi syai' fa madrub, atau di dalam sesuatu maka terkurung. Fis sama, di langit, di dalam langit. Kalau gitu malaikat di langit, nabi di langit, sama malaikat dong Allah ya. Dianggapnya malaikat itu langit itu besar. Padahal Allah menjawab, ma qadarullah haqa qadrih. Apa ayatnya? Wal ardu qabda as-samawati matwiyatun bi yaminihi. Apa? Was-samawati matwiyatun bi yaminihi. Sebelumnya wal ardu qabdatuhu yaumil qiyamah. Was-samawati, ada yang saya ingat apa? Nggak boleh kalau lupa kemudian dipaksakan, nggak boleh. Tapi yang saya yakin was-samawati matwiyatun bi yaminihi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan malaikat itu, langit itu tidak punya nilai di sisi Allah. Ma qadarullah haqa qadri. Manusia itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. 5 perkara ya tadi ya. 5 perkara. Yang pertama, bagaimana kita yakin adanya Allah. Kemudian yang kedua, di mana Allah. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya, sebelum Allah itu ada, rupanya Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir. Kemudian yang kelimanya, yang keempatnya, sebelum adanya Allah apa? Itu harus diajarkan kepada anak kita. Jangan kemudian jenggotnya panjang, baca Qur'annya hebat, bismillahirrahmanirrahim, indah baca Qur'annya, tertipu masyarakat. Ternyata ini orang mengalihkan Allah punya selendang, Allah punya kain, Allah seperti demikian dan demikian. Bahkan mereka meyakini nanti di hari kiamat Allah mendudukkan Rasulullah di aras, di sampingnya. Kayaknya dianggap raja apa? Rasulullah di sampingnya didudukkan. Ajlasahu bi jambihi ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Yang terakhir apa itu? Yang keempatnya apa? Bertempat di mana? Allah bertempat di mana tadi? Jawabannya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu yang harus kita ingat. Ada 6 tadi, 5 coba. Ada 5. Yang keenamnya yang berhubungan dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, di mana Allah, rupa Allah, sebelum Allah, adanya Allah, dan jika Allah menghendaki sesuatu kun fayakun. Itu kelima. Yang keenamnya saya lupa ya.
Yang selalu saya bawakan 6 perkara. Ada ingat? Yang keenamnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, berhubungan dengan nanti ya, diulang yang kelima, yang ada 6. Kalau tadi masalah nikmat ada berapa? Tadinya kita nutfah, sperma, dijadikan manusia, dijadikan muslim, dijadikan umat Nabi Muhammad, dan dibukakan pintu maaf seumur hidup. 5 ya. Jadi rukun 5 itu impasnya. Wallahu alam bissawab. Akhirul kalam, semoga Allah SWT menjadikan ini majlis-majlis mubarak dan diberikan taufik dan ada da'am min Allah wa nazar min Allah subhanahu wa ta'ala li sahibil majlis wa li ahli baiti wa li usrati wa liman wa'ana wa lil hadirin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi sallam walhamdulillah rabbil alamin. Cukup. Ada suara bagus Mas? Tidak ada. Habib paling minta kenang-kenangan Habib. Ana mau baca 2 burdah dan ini sedikit. Burdah sedikit dan ya. Nah, Cuma harus minum terus. inggih Habib. Masih banyak airnya. Kalau nggak minum ana sebagai. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Yang ada dukuh ada. Ada semua. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Hafal nggak? Udah hafal nggak? Hafal, cuma nagamnya belum. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي ألوذ به سوى suaranya emang udah habis ya, air panas lagi emang serak. Saya minta ya Rabbana tarafna ya insyaallah bentar. Ada kisahnya, mau cerita kisah boleh ya? Kisah tentang suami istri. Ini akibat daripada kelalaian orang tua. Bapaknya meninggalkan 4 anak dan seorang ibu. Anak yang paling kecil berkata, "Ibu, warisan ayah tolong dijual, kita butuh modal." Ibu-ibu ingat, anak akan menjadi nusuk di belakang kalau tidak dididik agama. Maka si ibu
sedih, wahai anakku, tahu kamu ini harga rumah berapa? Ibu dapat paling 1/8 dan nggak bisa beli rumah. Coba kamu musyawarah dengan anakmu dengan kakakmu yang besar. Dikumpulkanlah 4 anak-anaknya. Si ibu mengharapkan yang besar itu bisa mendukung agar ibunya tetap tinggal di rumah itu. Ini kejadian nyata ya, bukan cerita dongeng. Lalu setelah musyawarah, kakak yang besar mengatakan, ibu, kebetulan saya juga perlu modal, ibu. Diharapkan kakak yang anak paling besar punya akal, ternyata kerbo. Ya, maka si ibu tidak bisa menolak, dijualah itu rumah, dan dia mendapatkan 24 juta. Beli rumah di Bogor hanya berupa kamar mandi, dapur, ada sedikit ruangan antara kamar mandi dapur dengan kamarnya. Sehingga cerita, yang pertama minta warisan itu sudah habis hartanya, disita rumahnya, dipecat dari pekerjaannya, dan datang ke rumah si ibunya dengan 2 anak dan istri. Ibu, boleh nggak numpang di rumah ibu? Ibu yang melahirkan dia tentu menerima, silahkan anak. Tinggallah dengan sang istri, 2 anak, 1 kamar dengan ruang tengah, tinggal. Akhirnya lama kelamaan ternyata ada cekcok dengan si istri. Dia keluar, datang ke rumah saya, umur 70 tahun. Habib, saya mau kerja di rumah Habib, yang penting saya bisa makan, bisa tempat tinggal. Rumah saya kecil, ada kamar 3x3, ada 2x1, dan di belakang itu ada ruangan. Saya punya istri, nggak bisa nyuruh seorang pembantu yang sudah tua, sebab seperti ibu, itu ajaran Islam, walaupun ibu kan ibu kita. Maka disuruh tinggal di rumah di belakang, dan dicari tahu ternyata punya saudara di Cianjur. Dipanggilkanlah saudaranya, diceritakan masalahnya. Alhamdulillah tuh anak yang memang durhaka itu diusir oleh warga untuk karena si ibu tadi. Ini kejadian yang nyata. Cerita kedua, karena air panasnya belum datang. Cerita kedua, ketika 2 orang insan, dua-duanya kerja, suami kerja, istri kerja, anak tinggal dengan pembantu. Lama kelamaan ini bahasa pembantu ada, dan lebih sayang kepada pembantu daripada orang tua. Mulai jauh dari orang tua, khawatir ini orang tua bagaimana ini. Akhirnya sepakat untuk memulangkan pembantu dan minta agar ini si suami ini manggil ibunya dari kampung. Datanglah kepada sang ibu, kami tinggal di kota, ingin berkah dari ibu. Kami sediakan tempat untuk ibu, dan insya Allah kami akan menjadi senang sekali. Akhirnya tinggal si ibu 1 hari 2 hari, dia tahu, oh ternyata anak saya bukan ingin menyenangkan saya, ternyata ingin menggantikan saya sebagai pembantu. Jadi jangan heran kalau ada seorang nenek mengatakan, nenek senang itu piara cucu. Alhamdulillah saya senang. Sama anaknya aja usap dada, masa sama cucunya juga. Ini pensiun sudah harus. Anaknya nggak tahu diri, tapi ibu saya senang piara cucu. Senang apa? Pengennya hidup tenang, baca Quran dan sebagainya. Ini nggak suruh ngurus cucu. Cuman bedanya pembantu dengan gaji, ada cuti. Ini tanpa cuti, tanpa gaji, tanpa pensiun, sampai mati jadi pembantu. Kenapa? Karena memang sang ibu yang menjadi penentu daripada pendidikan anak, ini yang menjadikan gagal. Maka akibatnya dikatakan dalam hadis, antalidal amatu rabbataha, seorang ibu melahirkan tuannya yang akan menjadi. Sekarang kita bicara jujur aja kepada anak kita, berani nggak kita bicara sama dia dengan keras? Nah, sholat yang benar nak, takut marah anaknya, takutnya anak saya marah kepada saya. Demi Allah, ketika itu keadaan, anak itu dilaknat. Bawa kepada kiai, bawa kepada ulama. Kiai, saya kalau nyuruh anak saya nggak berani, takut dia marah. Bagaimana keadaan saya? Obati ini anak penyakit besar ini. Bawakan kepada seorang ulama untuk diobati jiwanya. Jangan sampai ibumu malu atau takut kepada engkau untuk menegur engkau dalam laknatan Allah.
Dan ibu-ibu jangan biarkan keadaan anak itu demikian. Katakan kepada si ibu, ibu apapun yang kau katakan aku siap. Marahi aku, siram ke aku dan sebagainya, ridho ibu. Jangan sampai ada ibu tidak berani menegur aku, kemudian turun laknat kepadaku. Itu musibah besar. Jadi mohon ibu-ibu juga bapak kadang juga nggak mau negur siapa, negur anaknya, takut. Kita langsung baca aja ya, singkatin supaya suaranya biar pas. Ini kayak bensin ini. Apa ya Rabbana tarafna? Nagamnya bagaimana? Apa nagam lupa ana juga? يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باتسام منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد ضيق الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهبة نسائم سبحان ربك. Itu tambahan daripada hamdan kathiran daim saya dapat dari guru saya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samid. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.